Oke, di pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang besaran-besaran pada fisika, di mana sebenarnya materi ini sudah pernah kalian dapatkan waktu kelas 7 SMP. Fisika itu adalah salah satu mata pelajaran yang ada di jurusan IPA, jadi nanti kalian bisa tentukan setelah mengetahui pelajaran fisika itu seperti apa, mungkin kimia seperti apa. Kalian bisa memutuskan apakah mau masuk ke jurusan IPA atau ke jurusan IPS. Harus digarisbawahi bahwa IPA dengan IPS itu tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih jelek. Keduanya memiliki kedudukan yang sama. Jadi tergantung pada jurusan kuliah yang akan kalian ambil. Nanti jadi kalau kalian mau ngambil misalkan hukum, ya berarti harus mengambil jurusan IPS. Kalau kalian mau ambil jurusan kayak teknik informatika, teknik elektro, kalian bisa mengambil jurusan IPA. Oke, next. Apakah itu besaran? Ya, jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur. Contohnya, kalian mau mengukur panjang kolam, ya, berarti panjang itu merupakan besarannya. Kemudian kalian pengen mengukur tingginya gedung, ya, berarti tinggi itu adalah besaran. Kenapa? Karena tinggi itu dapat diukur, ya. Contoh lagi, kalau misalkan kalian pengen mengukur berat badan kalian, ya, atau massa kalian, maka massa dan berat itu merupakan besaran karena dapat diukur. Nah, dapat diukur menggunakan apa? Manusia membuat alat ukurnya masing-masing. Jadi hampir semua besaran itu dapat diukur langsung dengan alat ukur. Tapi ada beberapa yang hanya bisa dihitung, ya, tidak bisa diukur. Oke, kemudian apakah besaran itu? Ya, besaran adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dengan angka, ya. Contohnya kalian pengen mengukur panjang garasi kalian, ya misalkan 5 meter. Nah, 5 itu merupakan angka. Kemudian kalian pengen mengukur kedalaman laut, misalkan kedalamannya berapa? Misalkan 1 kilometer. Nah, 1 ada angkanya. Jadi, ciri-cirinya besaran itu pasti ada angka, ya. Kemudian besaran itu secara umum dipisahkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Nah, apakah perbedaannya? Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang tidak dapat diturunkan dari besaran apapun, jadi dia berdiri sendiri, ya. Kalau kalian masih ingat, jumlahnya ada 7. Sedangkan besaran turunan itu banyak, ya, hampir tak terhingga jumlahnya, karena semakin lama ilmu dikembangkan, maka jumlah besaran juga akan semakin banyak. Oke, next. Ini besaran pokok yang mungkin kalian sudah lupa, bisa ingatkan lagi ke kalian, ya. Yang pertama adalah panjang. Jadi 7 ini kalian harus hafal. Ya. Panjang biasanya disimbolkan dengan L, kemudian ada lagi massa disimbolkan dengan M. Ini kalau kalian ingat, panjang satuannya yang baku adalah meter, ya. Massa satuannya yang baku adalah kilogram, sedangkan waktu simbolnya pakai T, satuannya adalah detik. Kemudian kuat arus listrik simbolnya I, satuannya adalah ampere. Suhu mutlak atau T besar, ya, temperatur, satuannya yang baku adalah Kelvin. Intensitas cahaya disimbolkan sama I V kecil, ini indeks, ya. Nulisnya harus agak ke bawah kalau kalian mencatat. Satuannya adalah kandela atau biasanya disingkat pakai CD, ya. Kemudian yang terakhir adalah jumlah zat, simbolnya pakai N, satuannya adalah mol. Jadi 7 besaran ini tidak dapat diturunkan dari besaran apapun, ya. Makanya dinamakan sebagai besaran pokok. Nah, sekarang contohnya besaran turunan, ya. Di sini misalnya sebutkan beberapa saja. Kalau kalian mau mencari tahu bisa searching, ya. Jumlahnya sangat banyak. Yang pertama luas. Ini luas yang Mister ambil itu dari luasnya persegi. Sisi dikalikan dengan sisi, ya. Loh Mister, tapi kan sisi tidak ada besaran pokoknya. Ada, ya. Jadi kita nganggapnya sisi itu kan termasuk panjang, ya. Berapakah panjang sisi gitu. Jadi panjang yang kita ambil. Makanya sisi itu besaran pokoknya termasuk di panjang. Jadi ini panjang dikalikan dengan besaran panjang. Kemudian volume, ini volumenya kubus, ya. Ini sebenarnya rusuk, ya. Rusuk dikalikan dengan rusuk dikalikan dengan rusuk. Rusuk itu termasuk panjang. Jadi volume itu didapatkan dari besaran pokok panjang dikalikan dengan panjang kalikan dengan panjang. Kemudian massa jenis nih, massa jenis rho, ya. Ini massa dibagi dengan volume. Massa
itu sudah jelas tadi ya, simbolnya pakai M. Kemudian volume itu didapatkan dari besaran pokok yang ada di sini. Panjang dikalikan dengan panjang dikalikan dengan panjang. Jadi massa jenis didapatkan dari dua besaran pokok. Besaran pokok yang pertama adalah massa, besaran pokok yang kedua adalah panjang. Ya. Kemudian kecepatan, panjang dibagi dengan waktu. Ya, ini sebenarnya panjangnya ini adalah panjang perpindahan atau panjang jarak yang ditempuh. Ya, jadi panjang dibagi dengan waktu. Kemudian percepatan, panjang dibagi dengan waktu, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, next. Ini. Mungkin waktu kelas 7, kalau kalian yang kelas 7-nya diajar sama Mr. Yusuf ya, dulu Mr. sudah pernah sebutkan tentang singkatan-singkatan dalam satuan ya. Ini satuan sekarang kita bicaranya, bukan di masalah besaran. Jadi untuk kalian yang masih bingung apakah itu besaran, apakah itu satuan dan bedanya gimana, bisa kalian analogikan seperti ini. Kalau kita mau mengukur tingginya gedung ya, misalkan tingginya gedung itu 50 meter. Nah, tingginya gedung apa yang kita ukur itu adalah besarannya. Sedangkan angkanya itu kan berapa sih tinggi gedungnya tadi? 50 meter. Nah, 50 itu adalah angkanya, nominalnya. Sedangkan meternya itu adalah satuan atau unit. Kemudian orang-orang mulai berpikir ya pada waktu itu, kalau misalkan 1 meter, 10 meter, 100 meter mungkin gampang untuk menuliskannya. Tapi kalau misalkan ribuan meter atau bahkan jutaan meter, apakah setiap menulis kita harus menulis yang panjang? Gitu kan buang-buang waktu ya. Makanya sama orang terdahulu, pendahulu kita semuanya, mereka menciptakan istilahnya singkatan-singkatan yang mungkin kalian sering dengar, yang ini ya, kayak giga, mega, kilo itu pada satuan data. Contohnya giga, gigabyte, megabyte, kilobyte. Kalau desibyte kan nggak ada ya. Ini desi ini biasanya digunakan untuk satuan panjang ya, desimeter, sentimeter, milimeter, mikrometer, nanometer, pikometer, femtometer ya. Jadi nilainya adalah ini ya. Kalau giga itu nilainya 10 pangkat 9 atau 1 miliar ya kalau nggak salah. Kemudian kalau mega itu satuannya ini ya 10 pangkat 6 atau 1 juta. Kalau kilo itu 1000, kalau desi 10 pangkat min 1 atau 0,1. Ini 10 pangkat min 2 atau 0,01. Yang ini 10 pangkat min 3 atau 0,001 dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kalian nanti mau ganti satuan, tinggal kalian tuliskan aja. Kalau giga gimana Mister? Kalau giga berarti kalian tambahkan aja 10 pangkat 9. Kalau misalkan mega, kalian tambahkan aja 10 pangkat 6. Kalau misalkan kilo, kalian tambahkan aja 10 pangkat 3. Kalau senti 10 pangkat min 2, mili 10 pangkat min 3, nano 10 pangkat min 9, dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Untuk simbolnya ada yang di sebelah kanan ini ya. Ini ada satu simbol yang mungkin kalian sering jumpai waktu belajar tentang listrik statis ya, ada mikro. Oke, next. Kemudian untuk dimensi nih. Jadi di fisika itu yang dapat ditambahkan dan dapat dikurangkan itu syaratnya harus memiliki dimensi yang sama. Jadi kalau dimensinya tidak sama, maka tidak dapat dijumlahkan maupun dikurangkan, bisanya dikalikan. Jadi sama seperti kalian belajar tentang variabel di matematika, kalau X dan Y itu kan kalau X ditambah dengan Y berapa, maka tidak bisa dijumlahkan karena X dan Y itu variabel yang berbeda. Tapi kalau misalkan X ditambah dengan X, maka hasilnya adalah 2X karena memiliki dimensi yang sama. Begitu. Nah, jadi dimensi ini nanti khususnya hanya ada di besaran pokok, sedangkan kalau besaran turunan nanti bisa diturunkan dari sini ya. Panjang itu dimensinya L, massa dimensinya adalah M besar, waktu dimensinya adalah T besar, arus listrik dimensinya adalah I besar, temperatur atau suhu dimensinya adalah theta, jumlah zat dimensinya adalah N besar, intensitas cahaya dimensinya adalah J besar. Ini harus kalian ingat-ingat ya. Nah, sekarang contohnya, ini dibuat apa Mister? Ya, jadi memang untuk fungsinya yang kompleks, fungsi yang sebenarnya nanti akan Mister tampilkan di akhir. Tapi sementara yang kita pelajari sekarang itu adalah bagaimana cara menentukan dimensi dari suatu besaran. Kalau misalkannya ditanyakan apa dimensinya besaran panjang, ya gampang, tinggal kita jawab dengan L. Massa,
M besar ya, karena yang ditanyakan adalah besaran pokok. Tapi biasanya kalau di soal nggak semudah itu kan. Kalau di soal yang ditanyakan pasti besaran turunan. Nah, contohnya seperti ini. Nih ya. Ini ada beberapa contoh besaran turunan yang sudah diketahui dimensinya. Jadi kalau velocity ya, velocity itu dimensinya adalah L T pangkat min 1. Acceleration ya, acceleration atau percepatan. Nah, yang di sini ada ini ya versi bahasa Indonesia ya. Percepatan dimensinya adalah L T pangkat min 2. Nah, sebenarnya kalau kalian mau menuliskan di buku, kalian boleh tanpa kurung yang siku ini ya, tinggal kalian tuliskan saja L besar, tuliskan T besar, tuliskan M besar saja tanpa kurung kanan dan kurung kiri. Ini luas L kuadrat volume, L pangkat 3 kecepatan, LT pangkat min 1 percepatan, LT pangkat min 2 gaya, MLT pangkat min 2 energi, ML kuadrat T min 2 dan lain sebagainya. Jadi yang ada di sini ini hanya secuil contoh dari dimensinya besaran turunan. Nah, sekarang kalau misalkan gimana sih Mister cara menentukan dimensinya? Nah, ini ada dua contoh yang Mister buatkan. Ini misalkan kita mau bicara tentang kecepatan ya. Jadi velocity tadi kan ada dimensinya sudah diketahui LT pangkat min 1. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari sini. Nah, ingat-ingat bahwa rumusnya kecepatan itu V sama dengan S per T. Maksudnya apa ini? Nah, S itu adalah jarak. Ya. T itu apa? T adalah waktu. Ingat, jarak itu termasuk besaran pokok apa? Jarak termasuk besaran pokok panjang. Karena kan panjang jarak ya. Karena jarak itu kalau dihitung menggunakan satuan meter. Misalkan berapakah jarak antara dua kursi itu? Oh, ternyata jarak antara dua kursi itu 5 meter ya. Meter itu termasuk satuannya panjang. Makanya jarak itu termasuk panjang. Nah, sekarang panjang apakah dimensinya? Ya, panjang dimensinya adalah L. Waktu dimensinya adalah T besar. Jadi kalau kita bawa T ke atas, T ini kan pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 1 dibawa naik, maka pangkatnya akan berubah menjadi negatif 1. Ingat, negatif 1 ini itu punyanya T besar. Jadi kalau kita tuliskan L per T bisa diganti dengan LT pangkat min 1. Ini adalah dimensinya kecepatan. Nah, ini kalau kalian lihat di yang sebelumnya sama ya. LT pangkat min 1 hanya saja kalau yang di sebelumnya itu ada kurung sikunya, yang punyanya Mister tidak ada kurung siku, tapi nggak masalah. Yang penting kalian bisa. Ya, nih. Yang berikutnya. Nih, rho. Rho itu adalah density, densitas atau massa jenis. Sama dengan M per V, M-nya mass ya atau massa, V-nya adalah volume. Nah, M massa, V volume. Ingat ya, volume itu kalau kita ibaratkan sebagai kubus, maka volumenya sama dengan rusuk pangkat 3, sedangkan rusuk itu kan panjang rusuk, ya termasuk panjang. Nah, dari panjang pangkat 3, jadinya seperti ini ya. Massa itu dimensinya adalah M besar, volume itu adalah panjang pangkat 3, jadi sama dengan ML pangkat negatif 3. Kenapa kok negatif 3? Ingat tadi Mister sudah jelaskan. Kalau di bawah itu pangkatnya positif, maka ketika kita naikkan pangkatnya akan berubah menjadi negatif. Jadi ML pangkat negatif 3. Oke ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini nanti cara menentukan dimensinya suatu besaran turunan. Makanya kalau kalian disuruh mencari dimensinya apa, maka harus mencari rumusnya dulu. Nah, ini ada salah satu tips buat kalian yang mungkin mau masuk ke jurusan kuliah yang berbau IPA, maka kalian harus bisa fisika ya, karena fisika itu digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi fisika, kimia, biologi, ya tiga-tiga ini akan digunakan untuk tes masuk perguruan tinggi negeri yang berbau IPA. Makanya sarannya Mister buat kalian, mendingan kalian punya buku kecil ya, buku kecil atau buku saku yang digunakan untuk menulis semua rumus yang ada di fisika, karena rumusnya sangat banyak. Nah, rumus ini nggak usah dihafal. Caranya seperti ini, setiap kalian mau mengerjakan, maka tuliskan aja dulu rumusnya. Lama-kelamaan kalian akan hafal. Jangan alasan seperti ini ya. Loh, Mister,
tadi aku sudah hafal, jadi gak usah wes nulis gitu ya, jangan ya. Karena mungkin sekarang kalian hafal, tapi kita tidak tahu 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, atau 3 tahun kemudian apakah kalian masih hafal, makanya kalian harus punya catatan. Nah, nextnya. Macam besaran yang kedua, yang tadi kita sudah jelaskan macam besaran itu ada 2 ya, besaran pokok sama besaran turunan. Nah, ini ada besaran lagi ya. Besaran skalar dan besaran vektor. Jadi ini dibagi menurut arah dan tidak punya arah. Besaran skalar, apakah besaran skalar itu? Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai besar saja. Jadi nggak punya arah. Ya. Contohnya adalah semua besaran pokok itu adalah besaran skalar. Kemudian luas, volume, massa jenis, dan lain-lain. Ya. Kemudian kalau besaran vektor itu adalah besaran apa? Besaran yang mempunyai nilai dan arah. Ya, contohnya adalah perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Contohnya seperti ini. Besaran vektor contohnya seperti ini. Kalau kalian jalan ke kanan ya dengan kecepatan 20 meter per second, dengan bergerak ke kiri dengan kecepatan 20 meter per second, maka kedua nilai tadi itu nilainya nggak sama, meskipun kalau kita lihat angkanya sama. Karena kalau kalian bergerak ke kanan, maka kecepatan yang kalian miliki itu nilainya positif. Ya, jadi plus 20 meter per second. Sedangkan kalau ke kiri, maka jadinya negatif ya, negatif 20 meter per second. Itu contohnya besaran vektor. Jadi hubungannya dengan positif dan negatif. Dan nanti juga ada sudutnya ya. Kita masuk ke bab 3 nanti baru bertemu dengan besaran vektor. Nah, kemudian angka penting. Apakah angka penting itu ya? Angka yang penting sih sebenarnya gitu aja. Jadi pada waktu dulu ketika para ilmuwan itu menentukan nilai dari hasil eksperimen mereka jadi bingung ya. Karena ada beberapa ilmuwan yang menggunakan angkanya banyak, komanya banyak. Kemudian ada yang komanya sedikit. Nah, karena seperti itu akhirnya ilmuwan di seluruh dunia itu membuat aturan-aturan angka penting. Jadi nantinya aturan angka penting ini akan digunakan sebagai sarana penyamaan atau penyetaraan angka yang dikeluarkan dari hasil praktikum ya. Jadi biar seragam dari semua ilmuwan di seluruh dunia itu memiliki angka yang sama. Nah, aturan yang pertama adalah semua angka yang bukan 0 itu adalah angka penting. Contohnya nih 37,5. Berarti angka pentingnya ada berapa? Ada 1, 2, 3. 3 angka penting. Kemudian aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 0 yang ada di sini ya. 0 yang ada di sini itu terletak di antara 2 dan 5. Di mana 2 dan 5 itu adalah angka penting. Jadinya 0 yang ada di tengah-tengah ini termasuk angka penting. Jadinya 205 cm memiliki 3 angka penting. Kemudian, aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contohnya ini, 0 ya. 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir. Jadi ini angka terakhir ya, ini terletak di sini. Yang terakhir dan di belakang tanda desimal. Ini belakangnya tanda desimal, ini adalah depannya tanda desimal. Maka 0 yang ada di sini termasuk angka penting. Jadi 43,60 itu memiliki 4 angka penting. Kemudian angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama bukan angka penting. Jadi kalau yang di depannya ini ya, ini kan depan. Yang di sini yang belakang. Karena 0-nya ada di sebelah depannya angka bukan 0, maka angka 0 ini bukan termasuk angka penting. Jadi di sini kalau kita lihat sebenarnya ada 4 angka, tapi karena 2 0 yang ada di depannya 25 ini tidak termasuk angka penting, maka angka pentingnya hanya 2 ya. Kemudian yang terakhir, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir, tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Ya.
Jadi 400, sekian sekian sekian, itu 400-nya termasuk angka penting. Contohnya lagi misalkan 403, sekian sekian. Nah, itu termasuk 3 angka penting. Oke ya, kira-kira untuk pertemuan kali ini kita hanya belajar ini. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar apa sih fungsinya angka penting. Untuk apa sih angka penting itu nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Dan kalau memungkinkan, maka Mister akan mulai masukkan besaran vektor ya. Jadi besaran vektor, cara ngitung vektor, vektor itu seperti apa, nanti Mister akan sertakan di pembelajaran yang berikutnya, kalau waktunya masih nutut. Oke, sekian, terima kasih, thank you, dan selalu semangat untuk belajar demi masa depan kalian.